Salam budaya, saya Tony Yunus Rahayu. Berjumpa lagi untuk sedikit mengulas tentang polemik atau kontroversi mengenai Kiai Nogosiluman yang sudah pulang ke Indonesia, yang perlu kita syukuri karena barang masterpiece sudah kembali kepada Ibu Pertiwi. Tentang kontroversi keris Kiai Nogosiluman milik Pangeran Diponegoro ini memang masih menarik. Saya mengikuti di medsos, mengikuti di Facebook, ya, sangat menarik masih. Kemudian saya juga mencoba untuk menghubungin beberapa sesepuh keris lah. Misalnya seperti Ki Ronggojati, atau kalau saya memanggil Mbah No, itu dulu tetangga saya waktu di Solo, ya. Itu saya menanyakan, mungkinkah keris dengan gelar Kiai Nogosiluman dibuka, dihunus, isinya adalah Nogososro? Ada banyak orang yang sudah saya tanyakan. Jadi hampir setiap teman-teman saya yang saya hubungin menyatakan itu tidak mungkin. Nah, kemudian saya berpikir gitu, kalau itu tidak mungkin, kenapa sampai terjadi ada gelar Kiai Nogosiluman, Nogosiluman nama dapur menjadi gelar, tetapi isinya bukan dapur itu. Nah, rupanya saya mulai karena mulai mencari data-datanya, saya mulai mencari data-datanya gitu. Kalau referensi tertulis sih mungkin kita nggak akan ketemu, karena ini tradisi, ya. Karena ini budaya keris, dan budaya keris ini kan notasinya kan sangat sedikit. Nah, saya ketemunya begini, Kanjeng Kiai atau Kiai Sengkelat, kalau dibuka itu dapurnya sengkelat. Gitu. Kemudian juga Kiai Carubuk yang ada di Kadilangu, ya, di makam Kadilangu, setiap Maulid apa itu diadakan satu ritual penjamasan, itu dapurnya Carubuk. Walaupun saya juga dengar katanya ada Kiai Carubuk di dalam Pujo Kusuman apa gitu. Tetapi yang jelas Kiai dengan nama dapur itu dibuka pasti dengan dapur yang sama. Kiai Sengkelat, Kiai Pulanggeni dibuka dapur Pulanggeni. Kiai Macan dibuka Singobarong. Itu banyak orang yang tahu. Saya malah Kiai Macan itu saya pernah memotretnya dan kemudian juga saya terbitkan dalam satu buku. Kemudian juga Kanjeng Kiai Liman Kaleban. Kanjeng Kiai Liman Kaleban ini sangat-sangat terkenal karena dia pernah mendapatkan satu nominasi yang cukup tinggi saat ada penilaian keris terbaik di Yogyakarta. Kanjeng Kiai Liman Kaleban ini wujudnya juga ada gajahnya, karena Liman berarti gajah, dan itu menjadi dapur Liman Kaleban. Tuh. Jadi saya heran gitu loh kalau ada orang yang ngomong bisa aja keris Nogososro dengan gelar Kiai Nogosiluman, di mana juga mereka tidak tahu grade. Contoh soal begini, ketika barang-barang atau benda-benda sakralnya Ki Ageng Selo itu diturunkan, itu turun ke Pajang dulu, Kerajaan Pajang, kemudian jatuh ke Keraton Solo, yang dikirap-kirapkan itu semuanya, itu gelar kiainya aja ada grade-nya. Kalau yang masih di bawah itu kiai. Nah, kemudian naik lagi Kanjeng Kiai.
kemudian Kanjeng Kiai Ageng. Nah, yang digerapkan ini kebanyakan Kanjeng Kiai Ageng. Nah, jadi saya juga heran, seorang Diponegoro pangeran memegang Kiai Nogosiluman. Harusnya Kanjeng Kiai Nogosiluman. Tapi ya terakhir ini saya lihat tulisan dari Peter Carey juga menulisnya Kanjeng Kiai Nogosiluman. Jadi secara data sejarah benar nggak nih yang mana yang dulu dimunculkan ini sebetulnya. Nah, ini mengenai gelar ya. Jadi gelar keris ini sebetulnya kalau gelar itu hanya nama biasa, mungkin dapurnya apa aja monggo lah. Tapi kalau gelar keris dengan nama dapur, biasanya dapurnya ya adalah sama. Ya, ini mengenai, kita kembali lagi mengenai masalah nama keris. Kemudian ya saya lihat perdebatan di medsos juga semakin menggairahkan ya. Ada sisi positifnya juga. Tapi juga saya lihat juga ada beberapa yang mulai dengan sisi negatif yang dikeluarkan. Tetapi saya terus terang ya sangat tidak memiliki a priori yang buruk terhadap pemerintah. Karena pasti pemerintah ada goodwill. Sebagai contoh ya kepala museum juga sudah mulai memberitahu ke saya kalau memang bisa nanti dari pusat, dari Dikbud yang mengadakan satu semacam seminar atau diskusi lah gitu. Ya, ini mencari jalan keluar. Karena begini, poinnya dari perdebatan ini adalah di satu sisi mengandalkan dokumen-dokumen data sejarah. Sementara dari pihak yang lain di perkerisan, budaya perkerisan ini lebih mengutamakan paugeran atau aturan-aturan atau pakem-pakem yang ada di perkerisan, yang mana memang ada gitu. Ya. Kemudian kalau kita telaah lagi, kita baca review atau laporan dari penelitian, data sejarah ini juga bisa aja inputnya tidak akurat. Memang runtun bagus sekali, inputnya bisa tidak akurat. Karena beberapa saya baca di medsos ada beberapa kelemahan-kelemahan yang dimunculkan oleh mereka-mereka yang kritis. Nah, ini sebetulnya menurut saya verifikator yang dikirim ke sono karena dia profesor sejarawan harusnya meneliti benar-benar naskah-naskah itu. Dia sudah melihat belum surat sentot dalam bahasa Jawa tuh, yang kemudian diterjemahkan bahasa Belanda, ada tulisan dari Raden Saleh, itu ada fotonya. Tetapi yang ini bagaimana? Nah, sementara itu ada pendapat lain seperti dari Mas Sarjono, profesor koreografi itu. Mas Sarjono bilang, saya dulu meneliti, karena saya meneliti Diponegoro karena saya ingin membuat satu tarian Diponegoro, di mana dalam penelitian saya jelas sekali sentot tidak ada di tempat waktu Diponegoro ditangkap, karena sentot sudah ditangkap lebih dulu dan sentot dibuang ke Sumatera Barat. Surat ini surat dari mana? Ya, ini satu. Ya. Kemudian saya juga menemukan tulisan dari Peter Carey sendiri. Gitu. Apa? Dia mengutip jurnalnya Justus Hendrik Knurle atau siapa, lupa saya. Nah, itu disebutkan kalau sentot itu tidak bisa membaca dan menulis. Dia diarahkan oleh Pangeran Diponegoro agar belajar menjadi ulama, tetapi sentot males. Nah, ini ada data-data yang disanggah gitu loh. Sementara dari pihak Belanda itu kan dokumen-dokumen sejarahnya itu yang terkuat adalah surat sentot. Gitu. Nah, ini menurut pendapat saya. Gitu. Jadi kita serahkan aja kepada Pak Menteri atau Pak Dirjen untuk
membuat satu solusi yang paling enak lah, paling bagus lah gitu. Karena walaupun kita memakai data atau dokumen sejarah juga akurat apa tidak itu data itu masuk. Misalnya kita kasih contoh ya, PB6 itu kan ditangkap sama Belanda juga, dibuang ke Ambon. Nah, ketika itu dia dikabarkan, ini berita resmi dari Belanda, itu menyatakan bahwa PB6 meninggal itu karena kecelakaan kapal pesiar. Tetapi pada tahun 1957 itu ada pemindahan jenazah yang ada di Ambon untuk dikembalikan ke Astana Imogiri. Ternyata ini menurut analisis dari Jenderal KGPH Jatikusumo itu kepalanya lubang. Jadi kesimpulannya PB6 itu ditembak karena lubang ada di kepalanya. Nah, jadi data sejarah ini juga kita harus hati-hati. Monggo, saya tidak terlalu kekeh dengan pendapat, tapi semuanya kita serahkan aja kepada publik dan juga kepada yang berwenang. Salam dari saya, terima kasih.